Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia di dunia akan mati. Tidak ada yang mampu menghindar dari takdir Allah tersebut. Semua takdir kematian kita sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Pada saatnya tiba, malaikat Israel akan datang menjemput dan mencabut ruh dari raga kita. Tidak ada yang bisa kita perbuat saat itu terjadi. Ilmu sains yang dipelajari oleh manusia tidak mampu memprediksi. Saat ruh kita dicabut, maka kita akan berada di alam barzah dan diberikan beberapa pertanyaan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Ada beberapa tahapan sebelum kita diberikan pertanyaan olehnya. Lalu bagaimanakah tahapan perjalanan ruh mukmin hingga masuk ke dalam alam barzah sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut menguak fakta tahapan perjalanan ruh mukmin hingga ke alam barzah versi dari Magenta Islam. Sebagai seorang muslim yang taat, kita dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Hal ini bertujuan agar diri kita selalu sadar bahwa apa yang ada di dunia ini hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sementara. Ada akhirat yang menanti setiap umat muslim di dunia ini setelah kematian tiba. Surga dan neraka jadi tempat abadi yang akan ditinggali di akhirat nantinya. Malaikat Israel pasti akan datang untuk mencabut ruh kita. Kapan dan di mana itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Saat tiba, kita hanya bisa pasrah atas takdir Allah tersebut. Tidak ada yang bisa kita ubah. Jika amalan buruk yang sering kita lakukan, maka siksa neraka dan kubur akan menanti kita semua. Ada beberapa tahapan ruh untuk masuk ke alam barzah. Lalu apa sajakah tahapan dan peristiwa yang akan kita alami sebelum masuk ke dalam alam barzah sahabat beriman? Kalian juga penasaran? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dijemput oleh malaikat Israel. Setiap manusia tidak ada yang siap untuk menghadapi kematian. Namun tidak bisa dipungkiri, hal tersebut pasti terjadi kepada kita. Tidak ada yang tahu kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah ataukah tidak. Sebagai hambanya yang beriman, kita hanya terus-menerus mempersiapkan diri dan meningkatkan keimanan agar tidak meninggal dalam keadaan kafir. Malaikat yang datang menjemput ajal kita adalah malaikat Israel. Beliau memang memiliki tugas untuk mencabut nyawa umat manusia yang ada di dunia. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Dalam sebuah kisah terdapat dua golongan manusia, yaitu yang beriman dan kafir. Cara menjemput ruh dari kedua golongan itu pun sangatlah berbeda. Seseorang yang beriman, saat ajalnya menjemput, malaikat akan turun dari langit, datang menemuinya dengan rupa yang terbaik dan mengenakan pakaian yang terbaik. Wajah dari malaikat itu pun putih berseri-seri, seperti sinar matahari menerpa wajahnya. Mereka membawa kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wangi untuk mengharumkan ruh dari hamba tadi. Mereka akan terlihat oleh hambanya yang sudah mendekati ajal, namun tidak bisa disaksikan oleh orang di sekitarnya. Kemudian malaikat Israel datang dan duduk dekat dengan kepala sang hamba dan berbisik memerintahkan ruhnya untuk keluar dari jasad tersebut. Ruhnya tidak bisa menyangkal perintah tersebut dan keluar dari jasad dengan halus seperti keluarnya angin. Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Sungguh halus malaikat Israel mencabut nyawa seorang manusia yang beriman. Oleh karena itu kita pun harus menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, agar saat ajal menjemput kita, kita pun bisa dijemput dengan sangat halus dan menjadi salah satu calon penghuni surga. Ruh
dibawa ke langit ketujuh. Saat ruh sudah dicabut dari jasadnya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Semuanya sahabat beriman hanyalah amal baik dan ibadah yang bisa menolong kita. Semakin banyak amalan baik yang kita perbuat semasa hidup, maka akan semakin terhindar dari siksa kubur yang amat pedih. Untuk ruh hambanya yang beriman mendapat keistimewaan yang luar biasa. Saat terpisah dari jasadnya, ruh tersebut disyolati oleh malaikat langit dan bumi. Pintu-pintu langit terbuka untuknya dan berdoa kepada Allah agar hamba tersebut diangkat ke tempat mereka. Setelah itu, ruh tersebut akan dikafankan oleh malaikat langit yang hadir di sana dan berikan minyak wangi yang dibawa dari surga. Aroma wangi pun tersebar ke seluruh dunia. Wanginya bagaikan minyak kasturi yang paling wangi di dunia ini. Ternyata ruh tersebut diharumkan dengan amalan-amalan saleh yang dia perbuat selama hidup di dunia. Jejak aroma wangi tersebut diketahui saat ruh keluar dari jasadnya. Bahkan ada beberapa kasus aroma wangi tercium dari jasad orang yang sudah meninggal. Setelah itu sang malaikat membawa ruh tersebut ke langit paling tinggi dalam perjalanannya. Wangi dari ruh tersebut tercium oleh malaikat sekitar. Ruh tersebut dibawa hingga ke langit ketujuh. Setelah sampai di sana, sang ruh diberi nama Ilyin. Ilyin sendiri sahabat beriman memiliki arti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tahukah kamu apakah Ilyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-21. Setelah itu ruh tersebut pun dikembalikan lagi ke jasadnya, sehingga dirinya bisa mendengar suara langkah kaki keluarga dan teman-temannya yang meninggalkan kubur dan bertolak ke rumah mereka. Sungguh istimewa perlakuan yang didapatkan oleh ruh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semoga kita menjadi bagian dari mereka ya sahabat beriman. Bertemu dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Saat berada di alam kubur, kita hanya akan merasakan kesempitan dan kegelapan. Sekeras apapun berteriak, tidak akan ada orang yang mendengar. Semua penyesalan akan sia-sia karena waktu tidak akan dapat diulang kembali. Karena saat itu, diri kita sudah masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur dan sudah berbeda dunia dengan manusia yang masih hidup. Di sana sahabat beriman, kita akan bertemu dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Hal ini pun dijelaskan dalam suatu hadis. Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya Mungkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?" Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta yang diberi penerangan dan dikatakan, tidurlah. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Keduanya berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Mereka akan memberikan 6 pertanyaan kepada kita semua untuk menguji keimanan yang ada dalam diri kita ini. Pertanyaan tersebut sahabat beriman adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Dan siapakah saudaramu? Semua pertanyaan itu akan bisa dijawab oleh orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Namun saat orang itu tidak beriman, maka akan sulit menjawab dan sudah dipastikan akan mendapat ganjaran siksa kubur yang amat pedihnya. Selain itu, pintu surga juga tertutup rapat bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai pintu surga pun menolak kita. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pahala yang terbaik, dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi sebuah ilmu yang terbaik pula. Mari kita sama-sama belajar agar mendapatkan tempat di surga Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.